Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa allafa baina qulubil mu'minin fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara, hadirin dan hadirat jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita sama-sama menghimpun segenap puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memberikan kekuatan, memberikan kesempatan berdasarkan keimanan. Kita hadir di Masjid Raya di zuhur ini dalam rangka menunaikan tugas dan kewajiban kita selaku Abdullah, selaku ibadullah, sekaligus memenuhi kebutuhan rohani kita. Seiring sejalan dengan itu, salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kalau kita ambil perbandingan di saat kita bekerja, ada yang memperhatikan kita, ada yang mengawasi kita, ada yang memonitor kita. Apalagi kalau kita tahu yang memonitor itu atasan kita. Apa yang perlu kita lakukan? Jelas akan ada kehati-hatian. Jelas kita akan bertambah rajin. Kita akan menyempurnakan pekerjaan kita dengan sebaik-baik mungkin. Bahkan kita berkeinginan untuk mendapatkan penilaian yang baik dari atasan kita. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, surat Ar-Ra'd ayat 11 yang kita bacakan tadi juga senada dengan itu. Bahwa kita di dalam keseharian kita ada malaikat-malaikat yang menjaga kita. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ini penegasan Allah.
manusia itu mempunyai pengiring-pengiring, pengawas-pengawas, baik dari depan ataupun dari belakang mereka. Para malaikat itu melakukan pengawasan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, penggalan kalimat ini memberikan motivasi sebenarnya kepada kita supaya kita di dalam melakukan tugas-tugas penghambaan kita kepada Allah, supaya kita lakukan sebaik mungkin. Dalam salat misalnya, kita akan melakukan salat itu dengan penuh kekhusyukan. Ataupun ibadah maliyah yang kita lakukan, akan kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Karena Allah Subhanahu wa taala menilai perbuatan kita, bahkan menilai hati kita, menilai keikhlasan kita, kekhusyukan kita dalam beribadah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, selanjutnya Allah mengatakan bahwa kemajuan, ingin lebih baik, itu adalah sifatnya manusia. Kata orang ahli sosiologi, al-insanu madaniyun bitab'ih. Manusia itu secara tabiat ingin maju, ingin berkemajuan. Itu adalah tabiat manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam lanjutan ayat itu bahwa memang kemajuan itu, perubahan itu tergantung kepada kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin perubahan, kalau kita ingin kemajuan, kalau kita ingin meningkat dari masa-masa yang lalu, apalagi kita sekarang berada di hari pertama Januari 2023. Kita tentu ingin apa yang kita hadapi sekarang ini meningkat dari apa yang telah kita tinggalkan di masa lalu. Walaupun kemarin baru tanggal 31 itu adalah masa lalu kita. Inginkah kita perubahan di dalam hidup kita? Tentu semua kita akan mengatakan ingin. Oleh sebab itu tergantung kepada kita. Allah tidak akan melakukan perubahan kepada suatu kaum, suatu bangsa, atau pribadi-pribadi sampai mereka berupaya untuk melakukan perubahan terhadap diri mereka sendiri. Melakukan perubahan berarti melenyapkan kendala-kendala, halangan-halangan untuk kemajuan itu. Misalnya sifat malas, sifat dendam, dan sifat-sifat buruk lainnya itu adalah menghalangi kemajuan kita. Oleh sebab itu Allah katakan tidak akan merubah keadaan suatu bangsa, suatu kaum sampai mereka berupaya untuk melakukan perubahan sendiri. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, wa iza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Kalau Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, tidak akan ada yang mampu untuk menolaknya. Tidak ada yang mampu menolaknya. Wa ma lahum min dunihi min wal. Tidak ada pelindung selain daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, untuk manusia. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di hari pertama menginjakkan kaki
di tahun 2023 ini perlu kita renungkan. Perlu kita melakukan evaluasi. Surat Al-Hasyr ayat 18 memberikan garisan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu bunyi surat Al-Hasyr ayat 18. Dihimbaukan kepada orang-orang yang beriman, tentunya termasuk kita yang hadir di masjid ini. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan bahasa lain, tingkatkan keimananmu menjadi ketakwaan. Lakukan peningkatan kepada dirimu. Karena memang takwa itu modal dasar, modal utama kita berbuat. Iman dan takwa merupakan modal dasar dalam kita beramal. Oleh sebab itu Allah ingatkan kita orang-orang yang beriman agar selalu melakukan perubahan dari keimanan menjadi ketakwaan. Itu yang pertama. Yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Hendaklah setiap diri, setiap pribadi memperhatikan kembali apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Apa yang telah kita kerjakan. Kalau kita mengkaji maza fa'alna ligadin, apa yang telah kita lakukan untuk hari esok itu, tentu akan bertemu pula apa yang belum sempat kita lakukan. Apa yang belum sempat kita lakukan? Kalau kita ingin melakukan perubahan yang belum pernah kita lakukan itu, tentu di tahun 2023 ini kita lakukan. Kita lakukan. Itu namanya irtifa atau peningkatan. Kalau sudah kita lakukan semua, kualitasnya kita tingkatkan. Kualitasnya kita tingkatkan. Oleh sebab itu Allah katakan pada lanjutan ayat, wattaqullah. 2 kali perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa 2 kali betul? Karena memang begitu pentingnya takwa itu ditakkid oleh Allah, diberi garis bawah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukanlah evaluasi itu sejujur mungkin. Jangan dipoles-poles. Karena laporan itu, evaluasi itu bukan untuk Allah. Allah tidak perlu evaluasi kita. Tapi yang perlu siapa? Kita. Innallaha khabirum bima ta'malun, kata Allah. Sesungguhnya Allah Maha tahu terhadap apa yang kamu lakukan. Tidak pun kita lakukan evaluasi. Allah tahu sampai di mana kualitas keimanan kita, sampai di mana kualitas ketakwaan kita. Tapi kalau kita lakukan evaluasi, kita dapat melakukan perubahan. Kita dapat melakukan peningkatan. Kita dapat menjadi seorang muslim paripurna. Sebab muslim paripurna itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling tinggi nilai ketakwaannya. Terakhir kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tentu kita berkesimpulan di awal tahun 2023 ini kita merenung kembali
mengevaluasi diri kita, apa yang telah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan, untuk kita sempurnakan di masa-masa yang akan datang, sehingga kita betul-betul menjadi ibadullah, hamba-hamba Allah, yang kehidupan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita semuanya bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La